Saudara-saudaraku, orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Saudaraku, saat ini kita didera bencana nasional dan sudah menjadi bencana global, yaitu merebaknya COVID-19 dengan tidak terkendali dan telah menelan ribuan korban di seantero dunia ini, termasuk di negara kita tercinta ini. Kita tidak perlu panik, kita tidak perlu takut, apalagi putus asa. Hadapi bencana ini sebagai suara dari Tuhan kita untuk menyadarkan kita bahwa kita tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kuasa untuk melindungi diri kita, untuk menyelamatkan diri kita dari bahaya apapun. Betapapun kekuatan kita, betapapun kuasa kita, betapapun kekayaan kita, bagaimanapun tingginya ilmu pengetahuan kita, bagaimanapun canggihnya teknologi yang kita kuasai, kita tetap hanya makhluk lemah yang tidak bisa melindungi diri, yang tidak bisa menyelamatkan diri. Hanya Tuhan kita yang maha kuasa dalam kasih-Nya, yang berkuasa melindungi dan menyelamatkan kita. Bencana ini juga hendaknya mematangkan iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau dalam hidup ini saja kita tidak bisa melindungi diri, kita tidak bisa menyelamatkan diri, apalagi menyelamatkan dari dosa dan maut. Pujilah Tuhan yang maha kuasa dan maha kasih, karena melalui penebusan Yesus Kristus kita telah diselamatkan dari dosa dan maut. Anugerah keselamatan ini juga sekaligus menjadi jaminan bagi kita bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi kita, sebagaimana yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 32. Oleh karena itu saya serukan kepada semua saudara-saudaraku, pertama, hadapi bencana ini menjadi dorongan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Kedua, perbanyak berdoa kepada Tuhan dalam iman dan dalam ketekunan. Ketiga, berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan sepanjang hidupmu. Jangan hanya waktu ada bencana. Dan senantiasalah bersyukur kepada Tuhan dalam situasi apapun. 4. Lakukan semua yang disarankan WHO, pemerintah, dan Kementerian Kesehatan untuk menjaga menularnya COVID-19. 5. Jangan ikut-ikutan menebar hoaks mengenai apapun, khususnya mengenai COVID-19. Dan jangan mau menggunakan bencana ini untuk mencari keuntungan, tetapi gunakan bencana ini untuk mempererat persahabatan dengan sesama orang percaya, mempererat persaudaraan dengan semua orang dalam kasih. 6. Khususnya di DKI dan di daerah-daerah yang sudah ada pengumuman resmi dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk tidak melakukan ibadah bersama di semua tempat, termasuk di dalam gereja, harus dituruti dan dilaksanakan, karena seruan itu mutlak untuk kepentingan kita bersama. Pelayan dan pendeta harus menyediakan tata ibadah supaya semua jemaat melakukan ibadah minggu di rumah mereka atau melakukan ibadah secara online.
7. Saya sarankan semua pendeta untuk berdoa secara khusus kepada Tuhan agar Tuhan menuntun saudara melakukan pelayananmu dan ibadahmu. 8. Daerah-daerah yang belum ada seruan resmi dari pemerintah, khususnya dari pemerintah daerah, lakukan ibadahmu di gereja dengan bersihkan dulu gereja, terutama bagian dalam, dengan menyemprotkan disinfektan. B. Sediakan di pintu gereja hand sanitizer, dan semua yang masuk ke gereja harus cuci tangan dulu melalui hand sanitizer. C. Harus diukur dulu suhu tubuhnya sebelum masuk ke gereja. D. Kalau ada saudara yang merasa kurang sehat dan ada keraguan di dalam hatimu, secepatnya memeriksakan diri kepada petugas kesehatan dan lakukan ibadahmu di rumah. E. Konsentrasikan ibadahmu berinteraksi hanya dengan Tuhan saja. Koinonia dalam ibadah itu hanya dalam bentuk berinteraksi bersama dengan Tuhan. Jangan ada interaksi antara sesama. Tuhan, ampuni dosa kami manusia, umat ciptaan-Mu. Ampuni dosa bangsa kami ini. Ampuni dosa gereja-Mu. Ampuni dosa pelayan-pelayan-Mu. Ampuni dosa kami, umat-Mu semua. Selamatkan kami dari bencana ini. Amin.